Oke, bismillah. Statement Al-Quran syifa sebagai obat. Apa itu syifa? Itu dulu. Ya, apa itu syifa? Saya ingin selalu bergerak dengan pemahaman yang jelas. Ada apa namanya? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita arahkan ke dasarnya dulu, ontologinya. Quran surah ke-17 Al-Isra. Ya, di ayat yang ke-82. Allah memberikan statement tentang syifa di situ. Ya, paling kiri agak ke tengah sedikit. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari ayat-ayat Quran itu, minnya tab'id, menunjuk pada sebagian. Nanti ayat Quran itu punya banyak keutamaan, setiap ayatnya itu keutamaan pedomannya ke A, keistimewaannya bisa A, nanti yang lain bisa B, bisa C, ada terkait dengan penyakit, ada terkait dengan kesuksesan, ada terkait dengan karir, dengan macam-macam. Ya, itu bimbingan yang kompleks dan sangat luas. Nah, ada sebagian ayat Quran itu yang ayatnya memberi petunjuk, langsung berfungsi sebagai syifa. Ya. Wa rahmatul lil mu'minin, ada ayat lain berfungsi sebagai rahmat. Tapi ingat, lil mu'minin, bagi orang-orang yang yakin, tanpa ragu. Jadi kalau kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran, kaidah pertamanya jangan pernah ragu. Ya, Quran surah kedua ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Al-Quran akan jadi petunjuk, hudan lil muttaqin, bagi orang takwa, syaratnya la raiba fi. Jangan ragukan sedikit pun. Anda ragu, Anda tidak mendapat manfaatnya. Oke, sekarang kita kembali. Apa itu syifa? Syifa sering diterjemahkan dengan obat. Ya, penawar. Syifa sesungguhnya punya arti yang lebih luas. Ya, obat itu di dalam Al-Quran, bahasa diksi Al-Quran, juga hadis, bahkan standar bahasa Arab biasa, itu setidaknya punya dua, ya, diksi dari dua kasus yang terjadi. Ya. Satu begini, jika penyakit ya, yang butuh obat, penyakitnya itu berupa penyakit fisik saja, secara fisikal. Misal, saya katakan misalnya sakit gigi, fisik ya, fisik saya yang kena. Kemudian sakit perut, sakit kepala. Itu penyakitnya disebut dengan daun. Daun. Oke? Penawarnya, obatnya disebut dengan dawaun. Ini. Baik kan? Ya. Karena itu ada kalimat begini yang disandarkan pada Nabi SAW, likulli da'in dawaun. Di setiap penyakit fisik itu mesti punya keyakinan pasti ada obatnya. Jelas ya? Nah, yang kedua, ada jenis penyakit terkait dengan fisik juga, tapi sudah melewati batas-batas dawa. Jadi ini menggunakan obat medis standar, ya, ini susah. Bahkan sebagian mengatakan, dokter mengatakan, wah ini nggak bisa nih, udah give up gitu kan? It's impossible, ini nggak mungkin, ya. Jadi sudah give up di sini, ini udah nggak memungkinkan. Nah, atau yang kedua, penyakitnya tidak terkait dengan fisik secara langsung, tapi ada yang terkait dengan aspek-aspek fisikal, ya, secara psikologis, penyakit hati. Iri hati, dengki, dan dendam, dan itu juga berpengaruh kepada fisik, tapi sudah melampaui batas fisik. Orang iri hati kan fisiknya terganggu, kayak enak makan, kan? Ya, pusing, tidur, bahkan tidur pun masih nggak enak, ngigonya juga masih, dengki juga, gara-gara kamu nih tidur. masih keluar kalimat itu, ya, nggak enak kan? Dan nggak mungkin berobat mencari dawa, nggak mungkin. Ya, silahkan cek ke rumah sakit, ada poli dendam. Poli iri hati, nggak mungkin, ya. Yang ada poli gigi, poli mata, kan? Ya, poli iri hati, poli dendam, nggak ada. Poligami nggak ada di rumah sakit. Anda nggak mungkin menemukan itu, ya. Nah, maka penyakit yang lebih lekat kepada aspek non fisik itu seringkali diistilahkan oleh Al-Quran dengan kata marad, namanya maradun, ya, penyakit hati. Karena itu ketika Allah menyifati orang munafik yang hatinya bermasalah, Allah tidak menyebutkan kata daun, tapi menyebutkan kata marad. Silahkan cek di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad, ya, di dalam hati mereka ada penyakit. Hati yang di sini bukan hati fisik, ya, ya, tapi sumber kehidupan kita yang ditetapkan oleh roh. Nanti ketika fisik itu mulai sempurna selama 4 bulan jadi mudghah. Jadi kan ada 3 tahapan seperti kita ketahui, ya, dari mulai di Al-Arba'in, kalau kita baca Al-Arba'in Al-Imam An-Nawawi, hadis nomor yang keempat,
ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari pertama ya itu baru berbentuk penyatuan perpaduan antara spermatozoa dengan ovum, thumma yakunu alaihi 'alaqah, kemudian mithla dzalika 'alaqah 40 hari kedua berbentuk zigot yang telah menempel di dinding rahim, thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga berbentuk mudghah, daging keratan. Bahkan sudah jadi bahasa sekarang ya di masa kan bahasan janin ya di kurikulum kedokteran saya lihat redaksinya sama, mudghah ya. Nah, dalam fase ini kemudian ditiupkan roh ya, wa yursalu alaihimul malak dan diutus malaikat, wa yu'maru bi katbi arba'in dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Nah, saat ditiupkan roh ini itu terjadi kemudian penyatuan antara fisik dengan roh. Itu ada di Quran surah ke-15 ya, ayat ke-28. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi roh masuk ke dalam jasad seseorang, ya ke dalam fisik seseorang, ketika sudah masuk dia bisa bernafas kan, ada kehidupan, unsur kehidupan. Karena itu nafas terambil dari bahasa Al-Qur'an. Jadi begitu kemudian sudah masuk roh ke dalam jiwa menjadi nafas namanya, berubah dari roh jadi nafas. Ya, maka dia membawa 2 potensi. Ya, ada fujur, ada takwa. Di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jelas ya? Maka wa nafsi wa ma sawwaha, jika roh sudah masuk ke dalam jiwa jadi nafas dan disitulah manusia bisa bernafas. Tapi jangan lupa dia membawa 2 potensi. Ada potensi kebaikan, takwa, ada katalis kebaikan. Saya tidak mengatakan yang buruk. Itu katalisnya. Jadi lawannya langsung. Yaitu jujur lawannya dusta, ya marah lawannya sabar. Yang sabar itu takwa, jujur itu takwa. Yang marah, yang sombong, yang bohong itu namanya fujur, itu katalisnya. Jadi Allah menciptakan sifat marah bukan ingin membuat Anda pemarah, tapi ingin kemudian memacu supaya yang sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada marah, bagaimana bisa ada sabar? Itu cara membacanya. Nah, di sini terjadi pergolakan. Ya. Apa kaitannya dengan ini? Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan sifat takwanya dan tidak menjadikan sifat fujurnya sebagai katalis, tapi diikuti menjadi dominan, maka jadi penyakit di hatinya. Itu yang disebutkan dengan marad namanya. Ya, itulah yang memunculkan penyakit riya, pamer, kan? Sum'ah, ingin didengar orang, sombong turunannya, ya, kemudian dendam dan sebagainya. Ini marad. Marad ini dan penyakit yang sudah melewati batas fisik, kalaupun terkait dengan fisik, nggak ada obatnya dari dawa. Yang ada hanya syifa. Syifa. Maka jika ada orang tertentu yang terkena penyakit fisik yang sudah di luar batas dawa, yang medis misalnya udah nggak bisa nih, ini nggak mungkin, maka beralihlah dari dawa ke syifa. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika diuji dengan penyakit, Allah contohkan langsung supaya kita bisa meniru. Bukankah ayat ini turun ketika Nabi diuji dengan penyakit? Ya, supaya memohon kepada Allah. Jadi kan Nabi Ayyub kan divonis dengan penyakit yang tidak pernah diderita oleh orang sebelum beliau, tidak akan dirasakan oleh orang setelahnya. Yang paling menarik apa yang dilakukan? Ketika semua mengatakan nggak mungkin, lalu turun kemudian gambaran dari Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Wa ayyuba, pakai fathah loh, bukan dhamma, bukan kasrah. Ya, fathah itu menunjukkan sesuatu di masa lalu untuk dibuka bagi orang di masa depan. Ya, fathah itu dibuka. Itu ilmu lughahnya. Saya spesialisasi di bahasa Arab. Jadi di antara makna itu fathah, kenapa ada fathah, ada dhamma, ada kasrah, itu ada maknanya. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayyub di masa lalu sebagai inspirasi untuk orang di masa depan. Idna da rabbahu anni masanni yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika beliau mulai meninggalkan opini manusia dan mulai kembali kepada Allah dengan sangat kuat untuk spesifik memohon kesembuhannya. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya untuk ibadah, itu poinnya. Untuk ibadah. Jadi ternyata kalau ingin disembuhkan dengan cepat, arahkan kesembuhan itu untuk niat kita beribadah. Kalau cuma pengen sembuh saja, jangankan Anda yang belum beriman pun kalau sakit pengen sembuh. Terus Anda tujuannya apa dari kesembuhan itu? Kalau cuma pengen minta dunia, apa dengan sakit belum cukup menjadikan Anda ingat Allah? Maka arahkan permohonan itu untuk kesembuhan supaya punya niat ibadah. Ya Allah, saya pengen sholat lagi. Ya Allah, saya pengen ke masjid lagi, pengen tahajud lagi. Mohon ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya tahajud, saya pengen sholat lagi. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan Engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang Maha Penyayang saja tidak menyembuhkan saya, tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti memohon? Nggak tahu apa yang terjadi. Begitu kalimat itu muncul dengan penuh kekuatan, keyakinan, visi yang benar, memanggil Allah dengan panggilan yang sangat halus, lembut, ya, terasa ke dalam jiwa, maka jawabannya tidak menunggu lama. Fastajabna lahu fakashafna ma bi min dhurrin wa atainahu ahlahu mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Lihat ujung ayatnya. Kami langsung sembuhkan penyakitnya. Kami singkapkan semua rasa sakitnya. Kami kembalikan semua yang dia rasakan rugi. Biaya obatnya diganti dengan rezeki yang lain, kesulitannya dihilangkan, datangkan dengan yang lebih baik. Dan yang paling dahsyat lihat ujung ayatnya. Wa dzikra lil 'abidin. Kami jadikan inspirasi, pengingat bagi hamba-hamba Allah yang soleh, yang diuji dengan penyakit yang serupa, maka amalkan amalan Ayub untuk mencari syifa. Ya, maka ini ikhtiarnya. Termasuk syifa, bisa mengobati penyakit hati. Nah, lalu sekarang apa terapannya? Karena disebutkan ada ayat-ayat Quran berfokus sebagai syifa.
Ya, ini yang digunakan sebagai zikir diantaranya. Apa itu? Tadi saya sampaikan Al-Fatihah. Ya, itu lengkap. Al-Fatihah itu disebut Syafiyah. Surah Syafiyah, surat penyembuh. Silakan Anda buka semua kitab tafsir. Di antara fadilah surah Al-Fatihah, kisah pertamanya adalah kisah seorang kepala suku di Arab yang digigit kalajengking. Bayangkan, kalajengking Arab pada saat itu. Ya, dan sudah kena racun dan sulit, orang semua sudah give up, ini nggak mungkin. Ya, apa yang terjadi? Ditemukan sahabat Nabi, secara singkat diketahui, ditanya ada yang bisa menyembuhkan, mereka berkata Allah yang menyembuhkan, tapi kami bisa berikhtiar. Dipanggil mereka, dibacakan Al-Fatihah sekali bacaan, tanpa diulang-ulang, tanpa pakai alat-alat tertentu, tiba-tiba Syufia disembuhkan sampai diberikan hadiah berupa beberapa kambing. Tapi mereka, mohon maaf izin, Ibu Rektor dan sebagainya, mereka khawatir jadi gratifikasi. Dibawalah kambing itu kepada Nabi, disampaikan, boleh nggak makan dari sini? Jawab Nabi apa? Dari mana kalian tahu kalau surat itu bisa berfungsi menyembuhkan? Al-Fatihah. Tapi gimana cara baca Al-Fatihahnya? Karena dulu orang sekali baca sembuh, sekarang orang 1000 kali malah nambah penyakit. Apa yang salah? Nah, berarti nanti ada terapan lagi ilmu yang lain, kan? Nanti ada surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat 80, itu zikirnya Nabi Ibrahim. Biasanya saya praktekkan ini, ya termasuk dengan kawan-kawan, saya suka sampaikan kalau ada yang dirasa-rasa sambil dipegang, sambil kembalikan kepada Allah, baca wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit pasti Allah sembuhkan. Nggak mungkin dititipi penyakit kalau nggak ada hikmah di balik itu. Bisa pernah saya amalkan saat undang saya ke Kalimantan untuk ceramah, tiba-tiba ceramahnya ba'da maghrib, sore hilang suara. Hilang. Sama sekali nggak ada. Ya begitu sholat, ya kita sama amalkan tadi dengan penuh keyakinan, minta ikhtiar juga pakai flash share gini, tapi kita minta ya Allah, ya wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau saya sakit pasti Allah sembuhkan. Nggak mungkin ditugaskan kalau Allah nggak berikan perangkatnya, pasti diberikan. Nah, tahu apa yang terjadi? Begitu ngimamin maghrib, suara keluar serak-serak basah. Begitu tausiah, keluar sempurna. Ba'da isya nyambung, keluar sempurna. Habis ceramah, hilang lagi suara. Hilang lagi suaranya, supaya disuruh istirahat, gak banyak nanya orang gitu kan. Tapi itu menarik. Dan puncaknya tadi, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Tergantung kasusnya. Kalau di kasusnya misalnya kasus mohon maaf ya terkait dengan kehamilan, nanti ada lagi yang lain ayat-ayatnya ya. Bisa di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39, nanti di Quran surah ke-19 menjelang persalinan dari ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-26, nanti di Quran pas kalau sudah berkembang janinnya, ada di Quran surah ke-7 misalnya ayat 189 dengan doanya dan turunan lainnya. Bahkan bisa diamati teman-teman yang di SPOG misalnya atau di kebidanan, ada nanti ayat-ayat spesifik Quran surah ke-22 ayat yang kelima, ya ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minunnya ya ayat 11 sampai 13 itu lengkap sekali. Kita bisa gali sampai ke situ. Itu yang kita maksudkan syifa. Jadi keluarkan ayat-ayatnya, tapi bukan sekedar dibaca, dalami isinya sehingga paham apa yang harus dilakukan. Karena di sini nanti ada konsep ikhtiar juga. Ikhtiarnya bagaimana, ya secara medisnya seperti apa, dan pertolongan kepada Allahnya bagaimana. Terakhir Nabi pernah datangi seseorang, dia minta disembuhkan, ya Allah, ya Rasulullah, si fulan sakit, tolong sembuhkan. Kata Nabi, idzhab ila tabib, pergi ke dokter. Kata orang ini, Anda kan Nabi, tinggal berdoa disembuhkan. Jawab Nabi sangat elegan. Pertanyaan orang ini bagus, Anda Nabi, berdoa dikabulkan, pasti. Tapi jawab Nabi sungguh elegan. Kata Nabi, kesembuhan itu dititipkan di tangan para dokter. Jadi Nabi ingin memberikan satu isyarat, Anda tetap ikhtiar. Karena tidak selamanya Nabi akan hidup. Ya, karena itu dokter-dokter mesti belajar. Saya mendapatkan dokter-dokter yang bisa belajar dari Quran juga. Saya mengharapkan nanti ada dokter mata yang hafal, ya, misalnya ayat-ayat tentang doa, ayat tentang mata, ya, riset tentang ayat-ayat mata, hadis-hadisnya apa, sehingga Anda bisa menerapkan resep-resep yang indah. Ya, waduh, kenapa nih dok, mata saya nih nggak bisa dikontrol nih, sakit. Kenapa? Saya kalau ngelihat tetangga beli kulkas sakit, ini kan nggak bisa dikasih obat tuh ya. Anda bisa kasih resep Quran surat sekian, ayat sekian, sekian. Nah, itu yang banyak kejadian sekarang. Ya, orang matanya sehat tapi tidak bisa membedakan mana milik dia, mana milik orang lain. Demikian juga dengan yang lainnya. Itulah syifa. Wallahu ta'ala a'lam.